Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Beduk 03. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf SD Negeri Beduk 03. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam yang telah diberikan, sehingga pada hari ini Senin tanggal 24 Juli 2023 kita bisa berkumpul, bertemu, bermuajahah di tempat, di majelis ini tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa juga kita sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin amin ya robbal alamin. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Bintang Maya Reksa sebagai moderator. Pada hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Baiklah, sebelum kita mulai acara diseminasi hari ini, saya selaku moderator akan membacakan susunan acaranya. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala SD Negeri Beduk 03. Dan untuk acara yang ketiga, penyampaian materi diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Untuk acara yang keempat, sesi umpan balik, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara ini. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SD Negeri Beduk 03 kepada Bapak Makmuri SPDSD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, yang terkhusus adalah teman kami Bu Iman yang kami laksanakan diseminasi satu perguruan yang bagi SD Negeri Beduk 2. Itu diedit bisa nggak? Beduk
Dan marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehat kepada kita semua, serta kita bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Salawat serta salam berjulah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi bersama Nabi yang senantiasa kita memberikan syafaat. Salam juga buat Bapak Ibu semuanya, bahwa satu momen, satu tujuan, yaitu diseminasi keunggulan yang ada di SD Negeri Beduk 3 ini akan dipaparkan Bunda nanti. Moga-moga menjadi satu arahan dan tujuan untuk bisa berkiblat, karena jelas pencegahan pembelajaran yang lebih baik itu diawali dari sekarang. Dengan contoh-contoh dari bulan inilah kita nanti bisa meniru untuk pengembangannya dan dilanjutkan di kelas masing-masing. Bukan sekedar untuk menjadi peniru saja, tetapi juga sebagai pengembang. Karena guru penggerak itu adalah sebagai model pembelajaran dan penggerak dari segala bidang, terutama untuk SD-nya sendiri, khususnya SD Beduk 3. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu bisa menikmati beberapa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh bulan ini. Semoga menjadi referensinya panjenengan semua untuk bisa ditingkatkan kembali. Kritik serta saran yang sangat membangun itu sangat dibutuhkan untuk hubungan demi kemajuan. Dan saya tidak lupa untuk menyampaikan selamat untuk melaksanakan presidensi ini. Semoga pada kegiatan ini lancar dan tidak menangis satu apapun. Dengan demikian, mari kita bersama-sama untuk menyaksikan kegiatan ini. Dan akhir kata dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Makmur SPDSD atas sambutannya. Sangat baik sekali ya Pak. Selanjutnya akan disampaikan materi diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah oleh Ibu Wulan Anggita Ferdi Kusuma SPDSD. SPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Beduk 3, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Beduk 03. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini pada kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Bina Madarisa SPDSD. Tujuan kegiatan hari ini yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tegal Modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kedua, mendiseminasikan ilmu-ilmu yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini, yaitu tentang budaya positif. Baiklah, berikut materi yang akan saya sajikan. Sebelum ke materi, kita akan ke konsep-konsep kunci modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nanti dalam hal ini saya akan memaparkan yang penjelasan tentang keyakinan kelas.
lebih mendalam tentang keyakinan kelas. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu ada 3 pengertian, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mementingkan kebutuhan dasar siswa, minat, gaya belajar siswa. Yang kedua, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter siswa. Di sini itu tentang visi sekolah kita kemarin tentang berakhlak mulia. Yang ketiga, pembelajaran yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global. Ya, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya, di sini kita sering salah paham tentang teori kontrol. Kita salah paham guru itu mengontrol murid. Tidak mengontrol. Kita itu hanya menuntun murid. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif. Contoh, kita memberikan penguatan seperti jempol. Ternyata itu kan positif. Tetapi bisa membuat si anak yang diberikan jempol positif itu dijauhi oleh teman-temannya, gitu. Dibully malah seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memilah-milah mana yang bisa kita gunakan untuk penguatan positif. Kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Kadang anak yang dibuat merasa bersalah itu malah menjadi malu. Orang dewasa berhak memaksa, tidak seperti itu. Kita hanya menuntun murid. Dari kesalahpahaman tersebut, kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang sesungguhnya. Seperti stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu artinya kan berarti memaksa. Kita tidak boleh memaksa. Harusnya kita sesuai dengan teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus menerima pendapat orang tersebut terlebih dahulu. Tidak boleh memaksakan. Yang kedua, stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak semua perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi perilaku baik atau buruk itu dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, entah itu perilaku buruk ataupun perilaku baik, pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak seperti itu. Yang mengontrol diri sendiri hanyalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tidak. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi semua harus berkolaborasi bersama. Sebentar lanjut. Nah, ini penerapan paradigma pembelajaran saya untuk berpihak kepada murid. Contoh, melakukan pembelajaran dengan permainan, berkolaborasi dengan guru olahraga, materi kemarin gerak manipulatif. Kita menggunakan laptop sebagai teknologi, memanfaatkan teknologi. Terus kita berefleksi dengan gambar. Karena saya di kelas 1, saya menggunakan gambar, emoji senang dan emoji sedih. Kita yang untuk materi yang kedua, disiplin positif.
Dari Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Diana Koster dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dari dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal dari dalam dirinya sendiri yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing murid untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh murid itu sendiri. Jadi di sini disiplin positif yang diharapkan dari murid itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Motivasi intrinsik. Ini adalah penerapan budaya positif seperti pembiasaan baris sebelum masuk kelas. Alhamdulillah, tahun ajaran baru ini kita sudah serempak baris berbaris di depan kelas sebelum masuk kelas. Budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Terus pembiasaan pembacaan zikir pagi, juz amma, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk pemaparan materi motivasi perilaku manusia itu ada tiga alasan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini motivasi perilaku manusia yang baik itu yang nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan. Itu kebutuhan melawan atas kemampuan murid. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan. Itu kebutuhan untuk merasa senang. Ini 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi kontrol seorang guru hendaknya, baiknya itu di posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sehingga tercipta identitas berhasil pada murid. Nah, di sini ini materi yang akan diperjelas lagi di saya yang senyata modul 1.4 itu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal. Senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ini keyakinan kelas deh, sana sekolah keyakinan sekolah. Sebaiknya
semuanya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Keyakinan kelas, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan tersebut dengan kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, keyakinan kelas itu harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi, misalkan tahun ini keyakinan kelas sudah jadi, tahun depan boleh memperbarui karena kita kan dapat murid baru lagi. Tidak harus start di keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini contoh penerapan keyakinan kelas tahun lalu, tahun pelajaran 2022-2023. Jadi setiap siswa mencurahkan pendapatnya, apa yang ingin diyakini masing-masing siswa. Mereka tulis di statement lingkaran, karena tahun kemarin sudah beradaptasi dengan saya, sudah lama, jadi mereka sudah bisa mengutarakan sendiri pendapatnya di statement. Satu persatu siswa menuliskan keyakinan mereka sendiri-sendiri, terus ditempelkan di papan tulis. Setelah itu, setelah keyakinan dikumpulkan, kita bacakan satu persatu. Nah, nanti keyakinan mereka dirubah. Misalkan kalimatnya ada yang menyebutkan tidak boleh makan di kelas. Itu kan tidak boleh, berarti kalimat negatif. Nah, keyakinan kelas itu harus dengan kalimat positif. Kita ganti berarti makan iya. Terus tidak boleh merusak barang-barang yang ada di kelas. Kita ganti dengan menjaga. Oke, seperti itu. Iya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti menjaga kebersihan. Pendekatnya itu, iya. Jadi kalimat negatifnya kita ubah ke kalimat positif. Jadi tidak menyalahkan murid yang sudah memberikan ide di statement. Kita hanya merubahnya saja. Nah, ini penerapan di tahun pelajaran 2023-2024. Kita baru 1 minggu masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, bagaimana caranya? Kemarin saya menggunakan, karena baru mengenal saya 1 minggu dan anakku masih malu-malu, saya pancing dengan sebuah gambar yang sering terlihat sebagai keyakinan. Saya pancing mereka, misalkan ini gambar apa anak-anak? Berangkat sekolah dulu. Di bawah gambar apa? Pulang sekolah. Bagaimana kalau berangkat dan pulang sekolah? Mereka jawab, jam 7 Bu Guru. Oke, berarti harus tepat waktu. Nah, mereka yang mengusulkan ide tersebut, saya bantu untuk menuliskannya. Saya ajarkan, ini loh yang punya datang tepat waktu. Nah, akhirnya setelah sudah mereka tempelkan stigmatnya di papan tulis semuanya, setelah itu dibacakan satu persatu. Jadi mereka mendapat kesenangan, kepuasan. Ternyata tulisan saya diakui oleh teman-teman dan guru. Ya, setelah dibacakan, kita meresapi, menyari dari kalimat tersebut, dicarikan nilai-nilai kebajikannya. Contoh, datang tepat waktu, berarti nilai kebajikannya disiplin. Terus menjaga kebersihan, itu nilai kebajikannya kesehatan. Begitu kita pancing anak tersebut untuk mencari nilai kebajikan dari kalimat tersebut. Selanjutnya, nah ini contoh, nggak kelihatan. Datang dan pulang tepat waktu. Setelah semuanya sudah dicarikan nilai kebajikannya dan kita menyepakati mana-mana yang mau dimasukkan ke dalam keyakinan kelas 1. Dan kemarin kelas 1 tahun ini sudah menyepakati 9 keyakinan kelas dan akhirnya saya print. Setelah selesai harus ditempel di tempat yang
strategis agar bisa dibaca dan dilihat sama siswa itu sendiri. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran itu berarti nilai kebajikannya taat beribadah. Saling menghormati. Saya bacakan keyakinan kelas 1 ya. Dari nomor 1, datang dan pulang tepat waktu. 2, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. 3, mendengarkan saat pelajaran. 4, saling menghormati. 5, menjaga kebersihan. 6, berbaris dan 5S. 7, izin jika sakit atau ada kepentingan. 8, menjaga barang-barang yang ada di kelas. 9, mengikuti pelajaran dengan bahagia. Itu keyakinan kelas 1 tahun pelajaran 2023-2024. Selanjutnya, nah ini tentang segitiga restitusi. Untuk menyelesaikan permasalahan antara guru, permasalahan murid yang melanggar keyakinan kelas. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, kita bisa menggunakan kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Berarti nggak langsung banyak murid deh. Kita harus pakai tahapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, bisa dengan kalimat setiap orang pernah melakukan kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Kita stabilkan dulu identitas si murid itu tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bisa dengan kalimat, kamu tentu punya alasan kenapa berbuat seperti itu. Adakah cara lain yang lebih efektif? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah divalidasi tindakannya, ditanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan apa yang kita sepakati? Bayangkan dengan kelas yang ideal. Ini penerapannya untuk kasus 1. Kemarin saya berkolaborasi dengan Nak Fani. Ini ada satu, saya setelkan dulu ya kasusnya. Fani berangkat tidak menggunakan seragam sekolah di hari itu, harusnya memakai seragam batik. Tidak memakai seragam batik di hari itu kan harusnya mengenakan seragam batik. Dia mengenakan seragam muslim. Ya saya bertanya, kenapa memakai seragam batik Fani? Seragam muslim Fani. Dia menjawab, seragamnya belum dicuci, masih basah begini, baru dicuci. Nah saya menstabilkan identitasnya dengan cara mengatakan begini. Semua orang pasti pernah mempunyai kesalahan. Nah, validasi tindakan yang salah, saya berkata seperti ini. Pasti Fani punya alasan kan kenapa memakai gamis? Nah, dia menjelaskan.
belum hari. Nah, setelah itu saya menanyakan keyakinan kelas. Pada waktu itu dia menjawab, iya Bu, keyakinan kelas kita memakai seragam sesuai dengan harinya. Nah, di situ oke. Saya berburu hargai alasanmu. Itu itu berarti keyakinan kelas menstabilkan identitas, ya. Untuk kasus yang kedua, ini tentang ketidaksopanan murid kepada guru dengan memanggil sebutan you. Dia bilang jawabannya ibu. Nah, betul kan? Terus kita menanyakan keyakinan kelas kepada si Fani menjawab keyakinan kelas kita adalah engkau sopan santun. Selanjutnya untuk materi selanjutnya ini umpan balik dari murid. Jadi akhirnya si Fani itu menyadari kesalahannya, tetapi bu guru tidak langsung marah. Nah, kita sebagai guru harus menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan. Tidak harus langsung memarahi si murid. Kita harus menggunakan 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Terima kasih. Itulah materi yang bisa saya bawakan. Semoga bermanfaat. Maaf apabila saya membawakan materinya terlalu cepat atau bagaimana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Elang Verdi Kusuma SPDSD atas penyampaian materi yang sangat menarik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara yang berikutnya, yang acara keempat yaitu sesi umpan balik kepada Bapak Ibu, dipersilakan untuk memberikan umpan balik
baik kritik ataupun saran, dengan aturan mengangkat tangan terlebih dahulu dan menyebutkan nama sebelum memberikan umpan balik. Baiklah, kita mulai sesi umpan balik ini. Silakan untuk Bapak atau Ibu yang ingin memberikan umpan balik bisa mengangkat tangan. Kami berikan kesempatan untuk 3 orang untuk memberikan umpan balik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri apa duduk? Terima kasih. Nama Makmuri SPDSD. Jabatan itu. Terima kasih kepada Bu Wulan yang telah memaparkan beberapa hal ya, terutama tadi yang menyangkut topik dimensi yang ada di unggulan kita. Baik, kami akan memberi satu pertanyaan. Begitu juga diawali dengan terima kasih yang ada kepada Bu Wulan atau pemasok tadi dalam eksplorasi konsep budaya positif yang ada di sekolah atau yang ada di SD Betung 3 itu sudah cukup baik. Tetapi mengapa belum dimunculkan budaya mandiri atau kemandirian atau budaya berdikari dari siswa? Karena ini perlu digali karena dengan kemandirian itu restriksi yang ada yang di bawah tadi pada segitiga itu akan muncul kebiasaan yang tanpa disuruh. Karena kita sebagai manajemen yang ada itu jelas kita sangat menggali itu. Mohon itu mengapa kok sampai terakhir penyajian Wulan belum bisa mengeksplorasi atau konsep budaya positif sekolah kepada siswa untuk mandiri. Terima kasih. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, monggo. Silakan Bapak Biasa Songko. Tadi sudah kelihatan contoh pengumpulan keyakinan kelas dengan metode instrumental. Apakah ada metode atau cara lain selain itu? Terus bagaimana jika ada yang melanggar keyakinan itu? Terima kasih. Dilanjut untuk penanya yang ketiga, silakan mau mekanik. Mana sudah atau cukup atau ada lagi? Ada lagi? Pak Agus mau bertanya? Tidak, oh sudah. Kalau sudah tidak
Monggo untuk pemateri atau Anggi untuk menanggapi umpan balik dari Bapak atau Ibu Guru. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan umpan balik kepada saya. Semoga bisa bermanfaat untuk saya ke depannya dan sekolah kita ke depannya. Yang pertama, umpan balik dari Bapak Makmuri SPDSD dalam eksplorasi konsep budaya positif yang ada di SD Negeri 203 sudah cukup baik. Tetapi mengapa belum dimasukkan budaya kemandirian? Dalam hal ini kemandirian bagaimana Pak? Dalam bersikap atau bagaimana? Ya, bersikap. Tadi saya sudah menjelaskan budaya positif yang penerapan kebiasaan sebelum masuk kelas Pak. Jadi kita baris-berbaris, alhamdulillah setelah kemarin 1 minggu dilaksanakan, anak-anak tanpa disuruh pun setelah berbunyi langsung berbaris. Itu kemandirian dalam sikap. Yang kedua itu kemandirian seperti contohnya di pojok baca Pak. Pojok baca itu anak bisa memilih sendiri, mandiri membaca sendiri, melihat gambar sendiri, bahkan mandiri menceritakan dengan bahasanya sendiri. Saya tidak memaksakan dengan bahasa Indonesia yang bagus sekali. Kita hanya menuntun dan membenarkan saja dengan bahasa yang bagus. Itu kemandirian dalam hal literasi yang sudah cukup dengan keyakinan kelas, dengan membuat keyakinan kelas itu kan keyakinan dari anak sendiri. Jadi motivasi dalam dirinya sendiri. Insya Allah nanti juga dengan kemandiriannya muncul dengan sendirinya. Gitu. Yang kedua, umpan balik dari Bapak Priyoso Soko SPD. Contoh yang tadi saya perlihatkan itu mengumpulan kalimat keyakinan yang murid yakini dengan sticky note. Bagaimana juga ada contoh lain selain menggunakan sticky note begitu Pak. Kalau kelas 1 kan kemarin pakai gambar. Nah kalau kelas lain yang tinggi bagaimana untuk memancing mereka dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa menggunakan LCD, 1 laptop di depan punya sekolah. Coba yuk tuliskan, kalian kan sudah bisa menulis. Coba yuk tuangkan keyakinan kelas kalian di laptop ini, nanti kita munculkan bisa di layar proyektor begitu. Insya Allah anak antusias mengumpulkan keyakinan itu satu persatu dengan maju, mengetikkan di laptop, dimunculkan di layar begitu. Bagaimana jika ada yang melanggar keyakinan kelas tersebut seperti yang tadi sudah dijelaskan, menggunakan segitiga restitusi. Kita berperan di manajer ya. Restitusi 1, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat, sepakati. Begitu Pak Moko. Nanti bisa dicoba untuk penggunaan laptopnya, kita munculkan di LCD. Insya Allah anak antusias. Karena nomornya di sini juga jarang. Laptop Pak di rumah juga ada yang tidak punya, HP pun juga ada yang tidak punya. Jadi kita komunikasi sama orang tua kadang tersendatnya di situ. Yang ketiga, umpan balik dari Ibu Inti Agung Utari. Tadi sudah dimunculkan keyakinan kelas 1. Untuk kelas yang lain, silahkan nanti kita bisa buat dengan kelasnya masing-masing. Yang ditanyakan langkah-langkah keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas yang pertama, siswa atau murid menuliskan keyakinannya masing-masing, entah di sticky note ataupun di laptop yang dilaksanakan dimunculkan di LCD. Setelah itu, guru dan siswa mengulas keyakinan yang sudah dikumpulkan, dibacakan
agar anak merasa diterima. Ini loh ternyata dibaca semuanya. Ada 22 ya, semua 22, mengumpulkan 22 siswa. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan yang penting bersama-sama loh, tidak memaksa satu pihak. Kira-kira kalau datang tepat waktu, pulang tepat waktu gimana? Setuju. Kalau anak setuju ya setuju, kalau tidak voting. Berarti kan kita mufakat. Terus setelah disaring mana-mana yang mau disepakati dulu, mengubah keyakinan kelas tersebut menjadi kalimat positif. Barangkali masih ada yang berupa kalimat negatif. Selanjutnya, setelah itu mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Setelah disepakati, monggo mau di-print atau mau dibuat dengan berbagai aneka macam kreasi masing-masing kelas boleh. Silakan nanti ditempel di tempat yang strategis di kelas. Itu keyakinan kelas. Menurut saya juga setelah membuat keyakinan kelas, alangkah baiknya kita membuat keyakinan sekolah. Bagaimana? Membuat keyakinan sekolah. Jadi apa? Keyakinannya untuk satu sekolah. Iya. Nanti kita bikin keyakinan kelas terlebih dahulu masing-masing. Silahkan bisa menggunakan sticky note, kertas plano, ataupun kita memanfaatkan laptop SD, LCD, atau mau pakai berbagai macam yang lain. Tidak harus mengumpulkan di dalam kelas, kita bisa di luar kelas dengan permainan. Barangkali ada umpan balik yang lain. Kita masih punya waktu sekitar 25 menit ya. Kita mulai jam. Monggo untuk Pak Moderator. Barangkali ada tambahan atau yang mau bertanya lagi. 4 lap. Ada yang mau bertanya lagi? Saya kasih kesempatan untuk satu penanya. Barangkali ada. Ini cuma modal saran saja ya. Jika sudah membuat keyakinan kelas ya, mungkin langkah baiknya kalau bisa kita membuat apa? Tadi keyakinan sekolah yang baru. Pertama sudah bikin keyakinan kelas apa? Alangkah baiknya mungkin kita bisa terapkan di menjadi apa keyakinan sekolah. Jadi satu sekolah itu bisa pembiasaan seperti itu. Oke, itu cuma saran ya. Silakan untuk menanggapi. Di Bapak siapa ya? Bapak Agus. Terima kasih untuk Bapak Agus Ibrajaya. Seperti yang sudah kita lakukan tadi keyakinan kelas 1. Nanti monggo untuk kelas yang lain, kelas 2, 3, 4, 5, dan 6, monggo untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Jadi keyakinan kelas 1 dan kelas 2 itu nggak harus sama, karena kita mempunyai murid yang berbeda-beda. Dan yang kan berbeda-beda pula. Nanti setelah itu monggo untuk kita rapatkan bersama membuat sebuah keyakinan sekolah. Apa mau sekalian langsung di sini membuat keyakinan sekolah, Bapak? Iya. Kontrak. Keyakinan sekolah itu harusnya berarti semua warga sekolah gitu. Kita coba aja kok gimana? Keyakinan dulu Coba di kelas dulu seperti itu ya. Jadi kalau kelas sudah anak-anak ini sudah bisa menerapkan mungkin di sekolah. Iya. Iya. Ini untuk maksudnya kita coba untuk manual
Iya, warga sekolah kan guru, semua oh, itu menyesuaikan berarti guru labang itu bisa jadi pemantau seperti guru BK karena masuk semua kelas gitu. Kalau di SD guru BK-nya itu guru apel. Sebentar. Iya, lebih luar biasa guru apel. Ini mencoba sekolah bu. Iya, jadi menurut kita juga ya, untuk kita juga jangan hanya untuk muridnya. Iya. Udah jadi ini keyakinan itu diterapkan di sekolah berarti untuk semua warga sekolah. Iya. Jangan diskriminasi dengan siswanya saja. Kira-kira apa yang Anda yakini? Sekolah. Iya, sekolah. Jadi keyakinan dengan peraturan itu berbeda. Kalau peraturan itu ada kalimat positif bisa dimasukkan, harus benar-benar dilakukan. Kalau keyakinan itu nanti akan muncul dari dirinya sendiri dengan terbiasa nanti tidak akan melakukan hal-hal yang dilanggar di keyakinan kelas. Ini untuk warga sekolah, disiplinnya juga untuk warga sekolah, tidak hanya untuk siswanya saja begitu. Bebas keyakinan ya. Bebas yang Bapak Binta yakini apa wis? Tidak ada yang salah di sini. Sekolah ya, bukan kelas. Sekolah, jadi untuk semua warga sekolah. Yang sudah silakan boleh ditempel sticky note-nya di papan tulis. Ini berarti tahap curah pendapat tentang keyakinan masing-masing. Gimana bukunya sudah? Silahkan ditempel di papan tulis. Iya, ditempel silahkan, nanti saya bacakan untuk tahap yang kedua. Gimana nggak baca lagi? Masih ada video lagi. Sekitar 10 menit lagi. Iya. Barangkali menunggu Bapak Ibu guru yang lain, ada yang mau bercerita tentang keyakinan kelasnya, barangkali sudah ada yang membuat selain saya, monggo. Pak Benda? Ya,
Dan sebenarnya sih bukan khusus untuk satu. Dan untuk yang hari berikutnya ya sesuai dengan seragam yang ada itu. Berarti dalam keyakinan saya bisa disiplin dalam seragam. Itu keyakinannya sudah disepakati. Sudah tahun kemarin yang namanya keyakinan seragam pasti semua sekolah berkeyakinan memakai seragam yang ada pada hari itu kan. Tapi kalau hari Jumatan Sabtu saya khususkan untuk kedisiplinan seragam saya memakai atau tahun kemarin sudah dituangkan dalam iya maksudnya sudah ditempelkan keyakinan tersebut atau belum? Waktu itu saya belum ada keyakinan untuk itu, cuma saya kasih himbauan. Iya. Berarti nanti kekurangannya berarti harus disampaikan. Iya, sudah disampaikan kan sudah. Berarti kita harus menyampaikannya agar kita tidak hanya cuma kesepakatan mulut dan mulut begitu. Bagus sih. Terus nanti kalau ada yang melanggar bagaimana Pak? Ya mungkin dapat sanksi atau konsekuensi. Sanksinya bisa berupa apa nyanyi apa Ya, berarti tidak memberatkan ya. Iya, tidak memberatkan atau berhitung. Iya, itu tuh sudah menjadi kesepakatan di kelas 4. Cuma sekarang belum. Iya, ini kan baru Pak. Iya. Nanti kita buat baru. Ya tadi itu surat pendapat dari Bapak Bita tentang keyakinan kelas dari tahun pelajaran 2022-2023. Nanti kita sempurnakan di tahun pelajaran ini per kelas dan nanti untuk sekolah juga. Selanjutnya saya akan bacakan keyakinan sekolah. Yang pertama pendapat dari siapa ini disiplin dalam berseragam ya Pak Bita ya. Berarti kita disiplin dalam berseragam itu berarti nilai kebajikannya nilai kebajikannya berarti disiplin. Yang kedua dari Bapak Makmuri jujur mandiri. Iya, nilai kebajikannya kira-kira apa ya? Jujur, tapi jujur dalam segala hal. Berarti mandiri itu nanti berpusat pada kebiasaan. Kalau mandiri itu berpusat kebiasaan. Mandiri. Untuk yang ketiga tidak sopan dalam meminta bantuan dan sebaliknya memberi bantuan apabila dibutuhkan. Berarti saling tolong menolong, ya kan ya? Kita ubah tidaknya, kan masih negatif, kita ubah jadi positif. Berarti saling menolong atau tolong menolong. Berarti ini kebajikannya apa Bu? Iya. Kata saya. Iya, meminta bantuan sih ya. Yang selanjutnya bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Kita bisa singkat jadi menjaga kebersihan. Tapi kesehatan ya kewajibannya. Masya Allah, ini banyak sekali, hebat sekali. Datang dan pulang tepat waktu. Ini untuk sekolah. Berarti berlaku ya buat guru siswa menjaga semuanya. Karena disiplin. Datang tepat waktu. Pinjer. Menjaga kebersihan. Ya berdoa sebelum dan setelah kegiatan. Kita barangkali senam ya Pak Koko. Seperti Pak Koko contohkan sebelum melakukan senam kita harus berdoa terlebih dahulu. Yang selanjutnya memakai sandal sesuai ketentuan. Namun untuk Bapak Ibu guru, saya sudah pernah ketemu dengan pengawas. Jangan sampai terjadi dengan panjenengan. Seragam memang seragam saya, tetapi ternyata atributnya ketinggalan satu.
menjaga aset sekolah, entah itu guru, entah itu siswa, entah itu penjaga semua warga sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini bisa untuk murid, untuk guru juga. Contohnya, apunten deh, kinerja begitu tepat waktu. Saya juga yang selanjutnya memakai seragam sekolah dengan benar dan rapi, berarti nggak boleh mencol apa kok. Syaratnya bagus ya. Iya, aturannya juga harus. Berlaku buat anak, ada sebagian anak yang tidak pakai sepatu. Nah, kita terapkan dong segitiga restitusinya. Kenapa pakai sandal? Berapa ini? Iya, kalau ditanya jawabnya apa Pak? Pernah tanya? Kakinya sakit. Iya, itu kan berarti kawanan. Iya, kalau tahun kemarin ternyata banyak anak yang mulai sadar gitu. Aslinya kalau di lantai seperti ini keramik namanya, masuk kelas itu alas kaki harus dilepas, betul. Terus ditata di luar gitu. Jadi kalau anak tidak pakai sepatu, jangan salahkan memang aturannya seperti itu. Tapi kan berangkat dari rumah pakai sepatu. Nanti kalau pas jajan boleh kalau alasnya ini loh Pak, keramik. Kalau saya terapkan di kelas 1 dari dulu seperti itu. Kalau enggak nanti kita terapkan di sekolah. Jadi nanti setiap anak boleh bawa sandal, barangkali nanti ada sholat duha dengan BBB begitu. Kalau tidak pakai sepatu dengan hewan kelas, itu juga sama. Boleh? Tapi jangan bisa anak Iya. Cek. Iya, kaos kakinya boleh dipakai boleh. Jadi aslinya aturannya seperti itu. Terus selanjutnya tepat waktu dan aktif di kelas. Ini gurunya berarti udah aktif, jangan dekat. Berarti apa ini? Tepat waktu dan aktif di kelas. Berarti melakukan pembelajaran berpihak pada murid yang menyenangkan, bahagia, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Iya, saling menghargai, sosialisasi, saling mengelola tapi sudah. Nah, kira-kira dari keyakinan kelas yang sudah ditempelkan mau diterapkan semua atau tidak begitu. Nanti jika iya, kita bukukan, kita pakai apa atau mau dicetak banner, itu kalau keyakinan kelas ya ditempel di luar kelas biar semuanya membaca gitu. Sekolah ya kan di luar kelas kan? Apa mau ditempel di gerbang kan nggak mungkin, kalau nggak di depan kantor. Jadi kita tahu antara keyakinan dan peraturan itu berbeda. Kalau di luar kayaknya peraturan gitu. Nah, kalau tata tertibnya berbeda ya kalau itu. Saya kembalikan ke Pak Moderator monggo. Terima kasih atas tanggapannya. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ani. Baiklah, tak terasa kita ada di penghujung acara, yaitu penutup. Sebelumnya saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
setuju.